Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Kakak lihat semuanya sudah siap ya untuk beribadah pagi hari ini. Iya, semuanya semangat ya pagi ini. Yuk kita mau beribadah. Adik-adik siapkan hati kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk hari-hari yang telah kami lalui Tuhan. Dan pagi hari ini kami mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Nafas kehidupan yang baru, berkat yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau beribadah. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup. Pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Engkau yang terus beracara sepanjang ibadah ini Tuhan Yesus. Berkati adik-adik yang di rumah, berkati mama papa juga, berkati semua yang mendengarkan ibadah ini Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan ya. Adik-adik, kakak undang semuanya berdiri, kita menyanyi lagu kasih. Ya. Kasih. K-A-S-I-H. Oke. Siap-siap ya adik-adik ya. Yuk, Kanino. Kuasa firman Tuhan mampu mengalahkan, mampu mengusir roh jahat. Siapa di sini adik-adik yang rajin baca firman Tuhan? Wah, angkat tangannya. Iya, semuanya rajin ya. Kakak-kakaknya juga rajin ya baca firman Tuhan. Kita menyanyi lagu ini adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Ya, adik-adik tetap berdiri ya. Yuk, kita nyanyi lagu ini ya. Kanino. Biji
berbuah, 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 berbuah besar, berbuah, berbuah tambah besar, berbuah, berbuah. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan harus terus bertumbuh di hati kita, di hidup kita, di langkah kita. Ya adik-adik, kita mau siap dengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk ya. Ya, kita mau nyanyi lagu Mata Kecil Ini, Mulut Kecil Ini. Ya, siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Kita mau lebih sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Kita mau katakan mata kecil ini, mulut kecil ini untuk memuji menyembah Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Katakan yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak kecil, tapi kami mau hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami mau dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati
hati kami, kami siapkan mata rohani kami siapkan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman, agar urapan Allah mengalir Tuhan. Urapan Allah, urapan baru mengalir buat kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bagaimana bisa orang tidak bersalah tapi dihukum, dipenjara, terus dihukum mati? Gimana ya ceritanya? Adik-adik, selamat pagi. Adik-adik udah siap dengar firman Tuhan? Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita lebih lanjut lagi, yuk kita mau berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini, kami boleh ada saat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan dari cerita firman-Mu Tuhan, Engkau yang tolong kami, tolong kakak Neni juga Tuhan yang akan menyampaikannya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga anak-anak yang mendengarnya, biar Tuhan juga memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya adik-adik, kakak tadi habis baca berita nih, ada seorang yang tidak bersalah tapi dihukum, dipenjara, terus dihukum mati adik-adik. Nah, di dalam Alkitab ada loh adik-adik. Adik-adik boleh buka ya di Lukas 23 ayat 1 sampai 55. Nah, di situ diceritakan kalau ada seorang yang baik, tidak bersalah tapi dihukum, dipenjara, dihukum mati pula. Nah, adik-adik, semua orang pasti pernah ya adik-adik berbuat kesalahan, berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, kita membutuhkan siapa ya adik-adik ya? Ya, yang pasti kita membutuhkan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita berbuat dosa, berbuat salah, kita mohon minta ampun sama Tuhan. Tapi bukan berarti kita minta ampun sama Tuhan, kita berbuat lagi, kita berbuat kesalahan lagi. Bukan ya adik-adik, bukan seperti itu ya. Nah, suatu hari Tuhan Yesus itu pergi ke sebuah tempat di mana Tuhan Yesus tuh suka sekali berbuat kebaikan, membuat mukjizat-mukjizatnya. Nah, setiap kali orang itu banyak yang datang kepada Tuhan Yesus, mau orang jahat, mau orang baik, mereka semuanya datang kepada Tuhan. Kalau orang yang baik, mereka memuji-muji Tuhan. Kalau mereka yang jahat, dia selalu menertawakan Tuhan, mengolok-olok Tuhan. Suatu kali Tuhan Yesus pergi ke sebuah taman adik-adik, namanya Taman Getsemani. Tuhan Yesus itu sedang berdoa adik-adik. Tiba-tiba ada sekelompok orang datang kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kira-kira orang yang datang itu orang baik atau orang jahat ya adik-adik? Ya ternyata yang datang itu orang jahat adik-adik. Dia itu mau menangkap Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus itu mau diserahin kepada Gubernur Pilatus. Nah adik-adik, akhirnya Tuhan Yesus dibawa ke Pilatus untuk diadili adik-adik. Padahal Tuhan Yesus gak bersalah ya adik-adik ya. Nah di situ Tuhan Yesus dikasih banyak pertanyaan. Nih orang ini nih yang mengaku-ngaku sebagai raja. Nih orang ini yang menghasut orang supaya tidak membayar pajak. Nah adik-adik, ternyata setelah diselidiki sama Pilatus, ternyata Tuhan Yesus tidak memiliki salah apapun adik-adik, tidak mendapatkan kesalahan apapun. Nah akhirnya Tuhan Yesus itu dibawa lagi ke Raja Herodes. Di sana juga sama adik-adik. Di sana Tuhan Yesus dikasih banyak pertanyaan, tetapi Tuhan Yesus tetap diam. Ditanya apapun dia tetap diam.
Nah, akhirnya prajurit-prajurit itu, orang-orang yang jahat itu mulai mengolok-olok Tuhan Yesus, mulai menertawain, tertawa-tertawa, mengolok-olok Tuhan Yesus. Akhirnya Raja Herodes bilang begini, ya udah, dia kan gak punya kesalahan apa-apa, udah aja dihukum, nanti dilepasin lagi. Terus ada yang bilang begini, jangan, dia mah harus mati, harus dihukum, kata dia. Terus akhirnya Pilatus mengumpulkan banyak orang untuk menghukum Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus di situ udah mulai dihukum ya adik-adik ya. Nah, setelah dari Raja Herodes, dia itu tidak mendapatkan kesalahan apapun, akhirnya mereka juga Raja Herodes bilang begini, ya udah, dia dihukum aja, tapi nanti dilepasin lagi. Akhirnya dibawalah ke Bapak Pilatus lagi adik-adik. Di sana Pilatus juga tidak menemukan kesalahan apapun. Akhirnya mereka juga ya udah dihukum aja, nanti dilepasin lagi. Terus ada seseorang yang bilang, wah nggak mau, dia harus mati, dia harus dihukum. Akhirnya mereka mulai memukulin Tuhan Yesus, mencambuk Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, cambuknya itu bukan cambuk yang biasa ya adik-adik. Cambuknya itu yang berupa kawat yang ada duri-durinya gitu loh adik-adik. Nah, kira-kira sakit nggak ya adik-adik kalau dia dipakai cambuk set gitu, pasti ada dagingnya yang ke bawah. Aduh, ngeri sekali ya adik-adik ya. Nah, Tuhan Yesus mulai diarak untuk dibawa ke Bukit Golgota adik-adik. Nah, tiba-tiba ada seorang yang bernama Simon dari kota Kirene. Nah, di situ Simon disuruh bawa salibnya Tuhan Yesus. Nih, bawa nih salib nih. Bawa naik ke Bukit Golgota, kata orang-orang yang jahat itu tadi ya. Nah, sesampainya di sana, Tuhan Yesus mulai dibawa naik. Tuhan Yesus bilang apa adik-adik? Bilang begini, ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Akhirnya Tuhan Yesus disalib adik-adik di Bukit Golgota. Nah, setelah itu Tuhan Yesus di sana itu ada 2 orang penjahat ya adik-adik ya. Tapi yang 2 orang ini orang jahat. Kalau Tuhan Yesus kan bukan orang jahat ya, yang 2 orang ini orang jahat adik-adik. Nah, di sana ada juga yang mengolok-olok lagi adik-adik sama Tuhan Yesus. Masih juga Tuhan Yesus tuh diolok-olok, ditertawain. Terus ada penjahat yang satu bilang begini, kalau engkau anak Allah, lepaskanlah dirimu, selamatkanlah dirimu. Terus Tuhan Yesus juga diam aja, gak mau ngomong apa-apa. Terus yang satunya lagi penjahatnya itu baik kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau memang raja, aku akan ikut engkau, kata dia. Terus Tuhan Yesus bilang begini, bukankah kamu sudah bersama aku di sini, di Bukit Firdaus, kata Tuhan Yesus. Nah, setelah itu salib, terus berdoa begini adik-adik, Bapak ampunilah orang-orang ini sebab mereka itu tidak tahu apa-apa. Nah, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Para prajurit-prajurit itu mulai lagi adik-adik mengolok-olok. Di Bukit Golgota itu, di sana ada 2 orang prajurit. Tapi prajurit ini penjahat. Bukan prajurit ya adik-adik, maaf. Penjahat, ada 2 penjahat di sana. Dia juga ada yang satu ikut-ikut mengolok-olok Tuhan Yesus, menertawain Tuhan Yesus. Kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Kenapa kamu juga ikut mati di sini? Tapi Tuhan Yesus tetap diam. Nah, ada satu lagi. Kalau engkau, saya percaya kalau engkau itu anak Allah, saya mau mengikut engkau, saya akan mengikut engkau, Yesus, kata dia gitu. Terus Yesus bilang apa?
kamu kan udah bersama-sama aku di sini, di kota Firdaus, di bukit Firdaus, kata dia. Nah, para prajurit itu masih tetap mengolok-ngolok adik-adik, masih tetap menertawakan. Nah, saat menjelang tengah hari kira-kira jam berapa ya adik-adik ya? Kira-kira jam 12 siang. Itu kan lagi panas, lagi terang-terangnya ya adik-adik. Tiba-tiba hari itu menjadi gelap. Menjadi gelap gulita, bumi bergoncang. Dan tabir Tuhan juga terbelah menjadi dua. Dunia seakan-akan mati, dunia seakan-akan gelap sekali. Nah, adik-adik, disitulah Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan, menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib adik-adik. Nah, dari situ orang-orang baru percaya kalau dia tuh anak Allah, baru sadar kalau dia itu memang benar-benar anak Allah. Nah, akhirnya ada seorang murid Tuhan Yesus datang ke Pilatus untuk meminta agar tubuh Tuhan Yesus untuk diturunkan supaya mau dikasih kain lenan, mau dikubur ya adik-adik. Dikuburnya di mana ya adik-adik? Ada yang ingat enggak? Tuhan Yesus dikuburnya di mana? Di bukit batu ya adik-adik. Nah, dari situ Tuhan Yesus dikubur. Nah, adik-adik, ceritanya seperti itu ya. Di dalam Alkitab ada cerita, ternyata ada seseorang yang tidak bersalah, tapi dia disiksa, dihukum, dipenjara, bahkan dihukum mati adik-adik. Nah, waktu zamannya Tuhan Yesus, salib itu menjadi simbol apa adik-adik? Simbol kejahatan. Kalau orang yang berbuat jahat harus dihukum mati pakai salib adik-adik. Nah, tetapi Tuhan Yesus udah rela mati buat kita, rela disalib buat kita. Untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa-dosa kita. Padahal kalau menurut ini ya kejahatan-kejahatan yang dulu, kalau orang yang bersalah baru dihukum, baru disalib, dihukum mati ya adik-adik. Tapi Tuhan Yesus sudah rela untuk menebus dosa-dosa kita. Harusnya kita ya adik-adik ya, harusnya kakak, harusnya adik-adik ya yang mendapat hukuman seperti itu. Tapi Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, mengasihi kakak. Nah, mengasihi siapa aja ya adik-adik? Mengasihi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini dulu ya adik-adik. Kita ketemu minggu depan. Nah, ada ayat hafalannya ya adik-adik ya. Ayat hafalannya itu ada di 1 Petrus. Satu Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, adik-adik, ayat hafalannya tadi ya adik-adik ya, ada di 1 Petrus 2 ayat 24. Kakak ulangin lagi ya. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Nah, adik-adik, kalau kita dengar cerita firman hari ini ya,
Apa yang harus adik-adik lakukan? Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan sudah lebih dulu mengampuni dosa-dosa kita. Ya, apa yang kita harus lakukan? Kita harus berbuat baik. Tidak boleh sombong, tidak boleh berbuat dosa ya adik-adik. Kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Kita harus lebih percaya lagi mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tuh mau menerima siapapun, bukan cuma orang yang baik, orang yang berdosa. Dosa apapun Tuhan masih mau terima kita ya, karena Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa ya buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan cerita dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang tolong kami terus, yang tuntun kami terus, supaya kami juga mengingat akan kebaikan-Mu, akan kematian-Mu di kayu salib Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa. Jadikan juga Tuhan kami anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.